الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه ليس له سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. Terjemahkan 99. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Nah ini syarat supaya setan itu nggak mempan ganggu bisiki kita. Kitanya harus menjadi dua kategori, ya. Yang pertama harus orang jadi beriman betul-betul. Setan nggak mampu, Bu. Ya, beriman betul-betul itu apa maksudnya, Bu? Maksudnya yang dikatakan orang beriman betul-betul itu hati meyakini dengan apa yang diperintahkan Allah dan dilarangnya. Mulutnya mengakui, mengucapkan, badannya mempraktekkan. Nah, gitu. Orang yang sedemikian mustahil bagi setan untuk merayu kita, menggoda kita. Contoh, sholat subuh itu kan paling susah ya, Biar. Iya. Paling sulit, Bu. Sulit banget itu. Tapi bagi orang yang beriman, yang mempraktekkan tadi, yang anggota badannya mempraktekkan apa yang diberitakan Allah, jadi gampang, ya. Hatinya meyakini bahwasanya orang yang sholat subuh itu pahalanya luar biasa. Jangankan sholat fardu subuhnya, sunnahnya saja itu, kata Siti Aisyah, kalau kita lakukan 2 rakaat sebelum subuh, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan ya, Bu, ya. Kita sholat 2 rakaat aja, kita seperti memiliki dunia ini. Hongkong ini seolah-olah milik kita sebagian ya, Bu, ya. Belum lagi dunia yang lainnya, tanahnya, airnya, emasnya, minyaknya ya, Bu, ya. Jadi orang yang beriman mesti dia akan melakukan hal ini dan gak akan ketinggalan sholat berjamaah subuh. Dan setan akan segan mengganggunya. Nah, jadi sulit bagi setan untuk mengganggu, menyetop ya orang ini untuk tidak supaya sholat on time dan berjamaah. Nah, seperti Anda ini di stop setan, nggak usah ke masjid lah. Tapi kita hanya berontak. No, masjid lebih baik. Nah, maka setannya akan kabur. Ini maksudnya, ya. Jadi setan itu tidak akan mampu mengganggu 2 kategori orang ini. Yang pertama adalah orang yang betul-betul beriman, dan yang kedua adalah orang yang betul-betul tawakal. Ada 2, ya. 'Alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal. Orang yang selalu tawakal, setannya nggak bisa. Contoh, ibu pernah sering ya mendengar kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh bapaknya, siapa namanya? Ibrahim. Ataupun Nabi Ibrahim sendirilah. Dua-duanya bisa ya. Ketika Nabi Ibrahim disuruh dalam mimpinya untuk menyembelih siapa? Anaknya. Itu nggak pikir-pikir. Udah kalau Allah yang menyuruh mesti baik semua. Nah, kalau kita kan mikir-mikir disuruh nyembelih anaknya Bu ya. Nyembelih ayam aja mikir-mikir rugi ya Bu ya. Apalagi anak yang ketika itu sudah menua ya, ditunggu-tunggu nggak datang-datang anaknya, tiba-tiba setelah lahir dan lagi comel-comelnya, lagi apa bahasa Jawanya, lucu-lucunya ya Bu ya. Tiba-tiba disuruh apa?
Oh, ini lebih berat lagi. Kalau nyembelih sendiri mungkin lebih ringan daripada disuruh menyembelih apa? Anaknya ya. Iya. Tapi karena Nabi Ibrahim tawakal, ini kalau Allah yang nyuruh nggak ada yang rugi. Betul. Ketika mau disembelih sudah diletakkan di batu ya Ismail, anak comel-comel. Tiba-tiba ada panggilan dari atas, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah melaksanakan mimpimu, maka kami akan ganti Ismail itu dengan domba yang gemuk. Nah, saking tawakalnya ya Bu ya. Iya. Kalau kita kan pura-pura mungkin ladingnya pisaunya nggak ada lah, harus cari sana cari sini ya Bu ya. Ibrahim no way, langsung ya, karena yang menyuruh siapa? Allah. Nah setannya ketika itu Bu bisik itu, kamu nih bodoh ya, kamu sudah nunggu lama-lama berpuluh-puluh tahun minta anak, dikasih anak kok malah disembelih, nggak usah tuh, jangan kamu nih gila maksudnya Bu. Nah ini ya. Tapi Ibrahim karena sudah tawakal, Allah yang nyuruh, dia berontak, akhirnya dia melontar dengan batu di Mina. Maka ada kejadian dalam haji itu melontar apa? Jumrah. Melontar setan dulu sejarahnya. Ketika Nabi Ibrahim di stop oleh para setan, diganggu supaya jangan menyembelih anaknya di tempat pemotongan kambing, mazbahah sekarang namanya itu, di Mina. Situ 3 kali. Jalan lagi, stop lagi sana, jangan kamu cisin, dicisin nih, gila apa semua ini, kamu nih bodoh lagi nih oleh setan gitu. Tapi Ibrahim terus melontari lagi yang kedua, sampai 3 lontaran gitu ya. Akhirnya sampai ke tempat penyembelihan, ya, sampai tempat penyembelihan, tinggal gorok itu ada panggilan dari Allah. Jadi panggilannya qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membuktikan mimpimu wahai Ibrahim, dan sekarang kami gantikan Ismail itu dengan seekor domba yang gemuk sehat. Nah ini hasil apa? Tawakal yang lebih dari 100% kalau menurut saya. Makanya ibu kalau sudah yakin, sudah tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sudah serahkan semuanya kepada Allah. Kita serahkan Allah yang mengatur semuanya. Ya, kalau kita yakin, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Contoh lain, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau diponis mati dibakar karena memperjuangkan yang hak, kebenarannya ya. Iya, apa yang disuruh Allah dia lakukan, yang dilarang dia cegah. Akhirnya diponis bunuh, bakar sampai mati. Ketika dilemparkan ke dalam kobaran api, tinggal seperempat meter aja, sejengkal ya. Lalu Allah berfirman kepada api, ya, Nabi Ibrahim ketika itu, terserahmu ya Allah, aku mati ya mati, hidup ya hidup, aku serahkan kepadamu. Gak apa-apa, aku ikhlas tawakal kepadamu ya Allah. Nah ketika dilemparkan itu, akhirnya Allah berfirman kepada api yang mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu itu dingin dan menyenangkan, mensejahterakan atas untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi api yang seharusnya membakar, ketika Allah ngomong begitu, jadi nggak membakarnya? Tidak, malah menjadi adem, menjadi dingin, kayak di hotel, kayak di sini adem ya, ya adem. Padahal orang di luar menyangka mampus Ibrahim, mampus saja. Kalau bisa dari dulu suka ganggu apa gitu. Padahal di dalamnya lagi apa? Lagi santai. Lagi enak-enakan. Iya. Ini makanya perlu ibu, iman kita perlu di top up terus ya Bu ya. Dari waktu ke waktu ya. Kalau kita keluar liburan ya, pengecasan
iman yang paling bagus adalah di masjid di sini. Ya, biar ini yang paling tepat. Ya, setannya nggak akan mau goda kita untuk keluyuran kalau udah sampai sini ya, biar untuk yang bukan sudah takut setannya. Nah ini ya. Jadi dua yang tidak bisa diganggu oleh setan. Satu, orang yang baru betul-betul beriman, dan yang kedua betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun setan itu kuatnya luar biasa, ya, cepatnya luar biasa. Setan itu badannya ada di Jawa Timur, kepalanya ada di sini. Ya, makanya setan Ponorogo, ada orang Ponorogo enggak sih? Setan Malang, ada orang Malang? Setan di sini. Setan Malang. Ada orang Malang di sini. Ayo, kalau bisiki orang Malang di sini, setannya pakai bahasa apa? Jawa. Ya Malang. Nah, dia kepalanya ada di sini. Iya. Naik apa setan kalau gitu? Naik pesawat nggak? Nggak perlu. Walaupun begitu hebatnya, kerennya, hebatnya, dahsyatnya, tapi sebenarnya kita sebagai seorang mukmin dan yang bertawakal lebih hebat dari mereka. Nah, ya. Jadi ingat, ada dua pengecualian. Orang-orang apa tadi, Bu? Orang beriman dan bertawakal yang tidak mampu dikalahkan oleh gerombolan syaitonir rajim. Kita teruskan. Innama sultanu, baca. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawna walladzina hum bihi musyrikun. walladzina hum bihi musyrikun. Baca lagi artinya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah, paling gampang inilah. Orang-orang yang menyembah setan paling gampang diatur oleh setannya, Bu ya. Iya. Orang menganggap setan sebagai segalanya, menganggap setan sebagai paling pemimpin paling hebat. Ya. Dukun-dukun itu mereka syaratnya harus patuh kepada siapa? Setan. Ada ilmunya loh. Saya punya buku Black Magic dia. Jadi ternyata dukun itu syaratnya jadi dukun itu harus sumpah dengan setan dulu, baru setan mau bantu. Nah, ya, ada bukunya Black Magic. Jadi maka akan diatur gampang. Dukun-dukun itu akan mudah diatur gampang oleh siapa? Setan. Ya bosnya, pemimpinnya itu setan. Makanya ibu jangan menghubungi siapa, Bu? Dukun. Awas, hati-hati ya, Bu ya. Iya. Ya, hati-hati. Kita kalau menghubungi mereka, kehidupan kita akan terkungkung, nggak bebas, Bu. Kamu harus ini, awas jangan itu, jangan ini, awas kalau ke situ nanti kamu mati, ketabrak mobil ini, nanti miskin. Ditakut-takuti terus, Bu. Ya memang setan begitu, tukang menakut-nakuti. Awas kamu jangan sedekah nanti miskin. Nah, ada dalam Al-Qur'an ya, Bu ya. Iya, ada. Jangan sedekah nanti kamu miskin. Nah, jadi yang menjadi pengaruh yang paling mudah dipengaruhi setan adalah gerombolan orang-orang yang taat kepada pemimpin mereka, yaitu setan, menuruti setan. Dan yang keduanya adalah orang-orang musyrik. Paling mudah disuruh minum arak ya langsung gelak. Kita orang beriman, no way, disogok juga nggak mau ya, Bu ya. Ya, kayak pernah saya sampaikan waktu puasa, ditawari 400 triliun. Iya, di siang hari kayak gini, di bulan Ramadan disuruh minum nyeruput sedikit aja, sedikit kopi sedikit, dikasih. Mau nggak, Bu?
Nah, orang beriman sekian ratus triliun, no way, nggak ada harganya. Nah, makanya paling sulit mengganggu orang yang beriman, disuap sekian, dikasih ini, ya nggak mau. Nah, sulit, susah. Tapi orang yang tidak punya Tuhan, orang nggak punya agama, wah kesempatan, jangan triliun, 500 dolar gitu ya Bu ya, $100 langsung disikat ya Bu ya. Nah, iya. $50 lah mau dikasih arak kok enak ya Bu ya bagi mereka. Nah, jadi Ibu, ini perlu kita ketahui ya. Yang gampang dipengaruhi ya, siapa tadi Bu? Rakyatnya setan, orang-orang yang mengikuti perintah setan. Yang keduanya orang-orang yang musyrik. Gampang, mudah sekali bagi mereka, nggak perlu digoda karena memang sudah menjalankan sendiri. Yang haram-haram gampang dilakukan. Nah, kita ini yang lagi berjuang ya Bu ya, merekanya ini kerja keras mengganggu kita supaya kita mengikuti mereka. Kalau menjadi pengikut setan sudah nggak perlu diatur, nggak perlu digoda, nggak perlu diganggu-ganggu. Mereka akan minum sendiri, berbuat yang dilarang sendiri ya. Kita ini yang lagi diperjuangkan oleh setan, diperangi setan ya Bu ya. Ya, mau ke masjid sini nggak usah lama, hujan, deres loh, hujan ini loh, nggak usah, nanti kamu kehujanan, basah ya Bu ya. Nah, nanti kalau basah kamu di sana kena sakit ini ya. Nah, itu bisikan. Orang yang tawakal, beriman, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula. Sampai ke masjidnya Bu? Sampai. Basah semua apa enggak? Basah. Tapi sudah kering ya Bu ya. Nah, malah tambah sehat udan-udan. Dijemur di kamar mandi. Dan itu pahalanya luar biasa. Amin. Setannya menjerit melihat kita itu berjihad ya. Sampai ke tempat ini setannya menjerit kepanasan. Ini yang kita harus tahu. Kita teruskan ayatnya. Wa idza baddalna ayah, baca. Wa idza baddalna ayah makana ayah makana ayah wallahu a'lam wallahu a'lam bima yunazzil qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin walaqad na'lam annahum yaqulun innama
لسان الذي يلحدون إليه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا أعجمي وهذا لسان عربي مبين وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون إن الذين لا يؤمنون بآيات الله بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون الذين لا يؤمنون بآيات الله بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من كفر بالله من بعد إيمانه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم. Terjemahkan 106. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ya, ini maksudnya begini Bu. Kayak ada seperti ada teman kita hari Minggu kapan ya? 2 minggu yang lalu datang ke kantor saya. Ya sambil nangis ya karena pernah dipaksa oleh majikannya untuk nyembah patung. Dia sudah berontak, saya nggak mau gini, nggak boleh, agama saya nggak boleh gini. Jadi dipaksa juga, akhirnya dia melakukan itu. Cuma ketika itu, setelah itu hatinya dug-dugan terus, ini aku sudah kafir belum gitu ya. Datang ke kantor saya kasih ayat ini Bu.
Ngerti nggak maksudnya ayat ini? Ngerti ya Bu ya? Iya. Jadi orang yang dipaksa suruh menyembah, kita dibolehkan untuk mengikuti, tetapi hatinya tidak Mengikuti. menyetujui, nah, tidak ridho, Iya. tidak ridho. Apalagi mau ditembak, kamu harus sujud ke aku, kalau enggak aku tembak. Dalam kondisi terpaksa, ini tidak berdosa, ya, tetap masih dalam kondisi Iman. iman, ya. Tapi kalau hati kita mengakui ridho, mulut mengucapkan, hati kita meridhoi, oh ini aku lebih enak nih, misalnya ya, ikut agama ini, ya, agama Islam tuh capek sembahyang terus, misalnya Bu ya. Nah, maka yang seperti ini Allah akan murkai, Allah akan siksa orang ini. Pernah disuruh majikan seperti itu? Tidak. Tidak. Ya, kalaupun dijelaskan nantinya, kalau disuruh dijelaskan, ya. Ateis, saya tidak ada agama sama sekali. Iya, Alhamdulillah. dijelaskan, ya. Lakum dinukum, kita diberikan kebebasan beragama, ya, keyakinan. Dalam undang-undang PBB juga demikian. Dan apalagi di Hong Kong ini, ya, tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agamanya atau mengajak ke agamanya dengan cara paksa, tidak boleh. Tapi kalau terjadi juga kayak tadi, ya, kayak teman kita tadi, maka sebenarnya tuh banyak. dipaksa. Iya, dipaksa. Ada Mbak Filipin itu nganterin. Oh iya, itu. Dari gereja dia Hmm. dikasih bonus apa, nanti diundang ke tempat dia ada. Iya. Kalau di Victoria. Tuh, Itu ada. Filipina itu begitu. Iya. Apa, misionaris. Kampus-kampus. Iya, kita harus menolak dengan baik, ya. Dengan baik. Malam. Minta maaf, saya Iya. tidak ada waktu, ya. Jadi itu, ya, orang yang nggak tahu ya jadi pikiran ya Bu ya. Aku ini Iya. udah murtad, belum kafir, nggak bisa tidur itu. Dan itu betul, orang itu nggak bisa tidur, teman kita itu sampai kurus, nunggu saya, ketemu saya seminggu tuh. Iya, benar, di kantor dengan Bu Ketua, ya. Makanya setelah saya kasih ayat ini, oh dia baru, wah, ceria lagi, ya, wah, gembira lagi, senang lagi, ya. Ya, takutnya kan begitu, karena dia belum ada yang meyakinkan, ya. Iya. Ya, wajar lah. Makanya perjuangan Anda semua ini luar biasa, mempertahankan keyakinan, ya Bu ya. Iya. Beruntung Anda semua masih ada di masjid di sini, ya Bu ya. Iya. Kalau enggak, kita enggak tahu nih Bu. Iya. Jauh dari masjid, enggak sembahyang, itu udah enggak karuan itu. Iya. Iya. Ini patut disyukuri. Alhamdulillah. Kemudian dzalika bi'annahum, baca. Dzalika bi'annahum mustahabbul hayah bi'annahu mustahabbul hayah bi'annahu mustahabbul hayatad dunya bi'annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah 'alal akhirah wa anna Allah wa anna Allah la yahdil qawmal kafirin. la yahdil qaumal kafirin. Terjemahkan lagi. 107. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada di akhirat. Iya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Nah, orang-orang yang mengakui di dada hati mereka itu malah tambah senang, ya, ketika diajak kafir, disogok dan lain sebagainya, itu karena mereka lebih mementingkan dunia
dunia daripada Akhirat. yang dikejar dunia terus, yang penting di dunia happy, hidupnya mewah, ya Bu ya. Iya. Padahal kehidupan dunia hanya sementara sekali, ya. Yang dimilikinya belum tentu dapat dinikmati, ya Bu ya. Iya. Ya. Punya rumah 5, Amin. tapi jarang ditempati karena dia saking kayanya. Iya. Ya, punya bis ada 50 misalnya. Amin. Akhirnya tiap malam ngontrol bis, ada yang kempes apa enggak, ada yang bolos apa enggak. Udah capek malam tidurnya di mana? Di. Ada rumahnya mewah-mewah loh. Iya. Istrinya ada 3 misalnya, cantik-cantik. Ini kan kasihan ya Bu ya. Iya. Iya, tidak bisa menikmati kehidupan yang telah diraihnya, malah justru tidurnya di dalam apa? Dalam bis Bu. Nah, ini saking capeknya tertidur. Mending di bis. Kalau dia ngurusi sapi, kambing yang sekian ribu ya Bu ya. Tiba-tiba kecapean, akhirnya tidur di kandang apa? Kambing, sapi. Nah ini dunia. Dan nikmatnya dunia itu sebentar sekali, sangat sebentar. Apa sih yang nikmatnya lama itu dirasakan? Nggak ada. Ketika kita lapar ya Bu ya, katakan puasa lah, lapar kan ya Bu ya. Ketika buka puasa, nikmatnya lama nggak Bu? Makanan penuh meja. Berapa menit nikmatnya? Ya, sebentar ketika masuk sini tok. Pertama-tama ya Bu ya. Nah, rasa nikmat. Tapi situ kenyang, malamnya mules. Iya. Iya, diare lagi. Waduh, menyiksa. Nah, ini jadi kesenangannya adalah sementara. Kesenangan dunia sangat-sangat sementara sekali. Ya, maka harus diyakini demikian. Yang paling menyenangkan kekal abadi adalah kehidupan di mana? Di akhirat. Maka jangan tertipu oleh pesona dunia. Ya, pesonanya kan banyak ya Bu ya. Apa pesona dunia? Hidup bebas ya Bu ya. Dapat gajian, bebas-bebasan. Ini namanya pesona dunia. Minum-minuman, pergaulan bebas, ya. Sedangkan kita punya keluarga, bayangkan, nah, ya. Dan sebenarnya yang dia nikmati itu nggak seberapa. Orang enjoy minum arak itu senengnya apa sih? Orang mabuk itu senengnya apa? Nggak tahu. Ada senengnya nggak sih? Coba tanyakan tukang mabuk. Orang mabuk itu Orang baunya aja pusing. Apa? Orang mabuk itu membawa. Iya itu dampaknya. Tapi kalau kita tanyakan, kamu tuh senengnya apa sih? Enaknya di mana gitu? Enaknya tuh di mana sih minum klek-klek? Ya mungkin ketika menghayal itu ya, kliang-kliangnya itu mungkin Ya. enak menurut mereka. Telernya tuh naik mungkin. bis aja udah gak enak rasanya Ya, mabuk. karena kalau belum teler belum dikatakan modern itu. Ya, Mungkin sudah. begitu mungkin. Ya, jadi harus teler. Telernya orang mabuk naik bis beda. Oh gitu ya. Oh iya, kadang ada anak yang pulang sampai di itu ya. Iya, di bopong-bopong itu saya sering lihat kok kalau subuh itu di jalan sini. Ada yang nunggu geletak situ tertidur muntah banyak. Muda-muda kasihan banget. Nah, anak masih umur 21, 22 ya. Tertidur lama di situ. Sendirian, anak muda, kasihan lihat. Coba. Islam sudah lama melarang jangan deketi mabok-mabokan apalagi perzinahan ya Bu ya. Iya. Islam malah suruh cepat tidur awal dan bangun awal. Sehat apa enggak Bu? Oh sehat. Habis itu sembahyang lagi, main yoga. Ya, katakanlah yoga lah sembahyang ya Bu ya. Olahraga. Oh tambah sehat lagi. Fisik mental, pikirannya blong, hatinya senang. Ya kalau mabok dari malam nggak tidur ya. Sampai jam 3 baru pulang, habis. Nah ini, jadi ini yang paling gampang ya orang kafir itu digoda setan. Suruh mabuk-mabuk ya oke ya Bu ya. Nah, bagi mereka memang jalannya seperti itu, ya. Maka kita harus berbeda dengan orang-orang seperti ini.
Sekarang ayat 108. 08. Ulaika alladziina taba'a Allah. Baca. Ulaika alladzina taba'a Allah Ala qulubihim ala qulubihim wa sam'ihim wa sam'ihim wa absarihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. wa ulaika humul ghafilun. La jaram La jaram annahum fil akhirah annahum fil akhirah humul khasirun. humul khasirun. Thumma inna rabbak Thumma inna rabbak lilladina hajaru lilladina hajaru min ba'di ma futinu min ba'di ma futinu thumma jahadu thumma jahadu wa sabaru wa sabaru inna rabbaka min ba'diha inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. laghafurur rahim. Yawma ta'ti kullu nafs Yauma ta'ti kullu nafs tujadilu an nafsiha tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafs wa tuwaffa kullu nafs ma 'amilat ma 'amilat wa hum la yuzlamun. wa hum la yuzlamun. Wa daraballahu mathalan Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah qaryatan kanat aminah mutma'innah mutmainnah ya'tiha rizquha ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fakafarat bi an'amillah فأذاقها الله وأذاقها الله لباس الجوع والخوف لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم ولقد جاءهم رسول منهم
منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau di kita bermazhab Hanafi ya, itu malah ada yang membolehkan. Tapi dalam Al-Qur'annya tidak boleh ya. Jadi harus supaya jelas kalau mau iddah jangan setelah melahirkan. Ya. Melahirkan ya itu. Sudah tahu hamil langsung Iya dinikahkan. Ada pendapat membolehkan, tapi nggak tahu itu mazhab dari mana. Tapi dalam Al-Qur'annya jelas. Iya, supaya jelas-jelas anak siapa nanti kan gitu. Iya. Maksudnya. Ya, wallahu a'lam. Jadi makanya harus perlu waspada. Ya. Saya berpendapat mengikuti Al-Qur'an ya. Jadi iddah seorang yang hamil adalah ketika dia melahirkan, itu iddahnya. Artinya kalau mau kawin ya tunggulah, kan begitu ya. Iya, mana ada orang hamil misalnya menghamili orang lain, ya sudah hamil 2-3 bulan tiba-tiba laki-laki lain bersedia mengawini ya, nah itu nggak boleh. Jadi iddah itu masa tunggu orang hamil ini yang dibolehkan. Nanti akad nikahnya adalah setelah apa? Setelah melahirkan ya. Iya betul. Saya baca ada sebagian pendapat, tapi pendapat itu lemah ya. Alasannya ya dia kan yang menghamili, jadi babynya baby dia kan gitu ya. Nah, ya Allah a'lam. Yang paling penting kita hanya berjaga-jaga ya. Ya mungkin untuk menutupi kemaluan, malu maksudnya. Menutup malu ya Bu ya. Menutup malu aibnya. Ya. Hati-hati. Ada lagi? Pak, saya mewakili ini pesan Bunda Wati juga suruh menanyakan. Ada teman, dia sudah menikah. Nah, tapi pas menikah itu resmi, sudah ada surat-surat nikahnya itu. Tetapi ternyata laki-lakinya itu nipu perempuannya itu. Nipunya itu ternyata mohon maaf, itunya itu nggak gerak gitu loh, Pak. Nah, akhirnya dia impoten. Nah akhirnya sama si perempuannya itu, kok kamu kayak gitu, kamu nggak jujur sama saya kayak gitu. Terus suaminya itu bilang ya udahlah, kamu kalau mau nikah lagi. Akhirnya dia menikah lagi tanpa cerai sama yang pertama yang impoten itu gimana Pak? Ya harus dicerai dulu. Dia sudah nikah siri. Nggak apa-apa dicerai dulu ya. Saya ceraikan kamu sekarang, kamu bukan istriku lagi. Terus hukumnya sama suami yang nah, itu harus iddahnya kalau dalam Al-Quran itu 3 bulan. Ya walaupun dia impoten ya. Iya. Tapi impoten dia harus ada bukti mungkin. Kalau menurut kedokteran ini memang sudah nggak bekerja misalnya ya. Iya. Itu mungkin ada alasan lain. Nah, yang 3 bulan itu mungkin yang masih muda ya. Masih bisa normal ya. Nah, yang impoten mungkin ada celah lain ataupun ada alasan lain yang membolehkan supaya tidak menunggu 3 bulan ya, Bu ya. Iya. Itu harus ijtihad, pendapat para ulama harus sepakat. Ya. Jadi yang paling penting harus dicerai dulu. Harus cerai dulu tuh. Ya. Cerai, talak 3 ya, talak 3. Iya. Paling bagus. Hanya ibu harus betul-betul mengecek calon suami ya. Iya. Kamu impoten nggak? Oh iya, gantengnya, jadinya apa kayaknya tuh nggak seret gitu loh Pak. Kebanyakan gitu yang lain-lain itu. Ya itu. Kalau biasanya kan gitu. Iya. Wajahnya juga cantik. Jadinya paling nggak selera kayaknya gitu kalau makanan itu Pak, seumpamanya itu. Ya iya, kan banyak. Nah, ya dipoles-poles, ditukar. Gimana ya? Nggak jadi lah. Banyak yang nggak sesuai. Makanya harus ketemu dulu. Itu alasannya itu Pak, mau nyerah itu susah, soalnya suaminya itu jauh di Makassar gitu. Ya nggak apa-apa, pakai WA saja. Iya. Itu ya. Pakai WA.
supaya ada tanda bukti ya, Iya. tulisannya itu. Video gitu. Atau di video dikirim pakai voice, Iya. pakai voice atau video. Iya. Dari Gampang kok sekarang itu ya. iya. Dan disimpan untuk menjadi bukti. Nah, kalau memang dia itu impoten, ya mungkin ada celah ruang untuk dia bisa kawin cepat ya, tidak menunggu 3 bulanan ya. Yang ditakuti 3 bulan itu takutnya ada sisa-sisa peninggalan warisan suami mantan. Nah, itu maksudnya. Ya, karena kalau sudah 3 bulan itu menjadi ada bening dalam rahim ya. Ya. Sudah terbentuk gumpal darah. Gitu. 90 hari ya. Oke, ada lagi? Sudah waktunya 1 menit lagi. Mari kita tutup pengajian kita dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.